Perkenalkan, saya Laudin Bagus Satriaji, rekan saya Febri Rizky Utomo sama Saraya Wisnu Pribadi. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Reza Tiaraka Pratama Putra. Reza. Untuk jabatannya di Aslam sebagai apa nih Pak? Sebagai manajer. Sebagai manajer siap. Seperti itu, saya mulai pertanyaannya nih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula dan proses pengembangan Aslam Printer sampai sebesar sekarang? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas kesempatan di hari ini. Ya, perkenalkan memang saya Reza. Jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit ya proses di awalnya ya. Jadi tahun 2011 di mana kita dulu masih namanya Aston ya. Aston, mungkin namanya sudah pernah tahu, dulu namanya Aston Printer, itu franchise dari Rusat Salatiga. Nah, yang milik Aston ini beliaunya dari Sragen, di mana beliau memang teman dekat yang punya yang di pusat sana. Akhirnya kerjasama. Nah, di saat itu kita baru buka mungkin sekitar antara 9 sampai 10 personal di sana. Terus di situ masih satu ruko. Jadi bisnis kami itu mulai memang betul-betul fokus di satu bidang, yaitu bidang printer. Kita nggak nambah laptop, PC dan semacamnya, kita nggak nambah, fokus di bidang printer itu. Nah, printer dan bagiannya ya teman-teman ya, printer dan bagiannya. Seiring pengembangan kami lihat pasar di Malang ini banyak kan, sampean tahu sendiri, toko komputer pasti ada jualan printer kan gitu ya. Tapi dia nggak fokus ke sana. Nah, kita lah pionir pertama kali toko yang fokus di bidang printer, sehingga kita bisa luasan dari mulai layanan konsumernya, mulai servisnya, mulai dari segi segala produknya. Makanya seiring perkembangan 2 tahun, 3 tahun kita sebagai kerjasama dengan service center, kita menjadi service centernya produknya Brother pertama kali, terus kedua menyusul produknya XP, ketiga menyusul produknya Canon. Nah, kita sudah ngajukan nih sama Epson, ternyata Epson masih belum ada kesempatan, di wilayah ini masih cukup. Nah, dari situ memang banyak teman-teman mulai dari menilai pasar yang di Malang ininya seperti apa, kebetulan tempat kita juga strategis. Memang banyak hal yang mendukung dan juga tim yang selalu berganti gitu kan ya. Nggak mungkin seseorang kalau misalnya bagus di situ, insya Allah juga dia akan terus. Tapi ada yang kurang bagus, pasti nggak nyaman gitu ya. Begitu dia bagus di situ, alhamdulillah kita bisa ngembangin sama-sama sampai saat ini kita punya 2 outlet gitu kan, dan juga toko online-nya juga ada 2, dan alhamdulillah itu semua bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin singkat kata ya. Pertanyaan kedua. Sebentar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Aslam Printer mengontrol kualitas produk dan jasa yang ditawarkan? Oke, jadi gini, kalau di manajemen itu ada 4 fungsi manajemen. Ada namanya planning, organizing, actuating, sama controlling kan gitu ya. Nah, 4 hal ini yang kita tekan. Planning, jadi planning kita sendiri harus benar-benar memastikan ini akan bisa kita raih atau tidak. Ketika memang kita bisa raih, kita memaksimalkan organizing timnya. Dan ingat teman-teman, tim itu punya karakter, punya skill, itu beda-beda. Nah, ini harus pintar-pintarnya kita. Ada yang si Fulan bisa komunikasi dengan baik, tapi nggak bisa jual, gitu ya. Belum tentu ya. Ada yang mungkin Fulan kurang komunikasi, tapi dia bisa dodolan kan gitu ya. Nah, caranya gitu. Kita harus memastikan organizingnya. Nah, actingnya, ketika kita di dalam lapangan, kira-kira teman-teman dengan sudah kita organisasi itu ada evaluasinya enggak? Gitu. Ketika memang tadi yang saya sampaikan, kayaknya cocok dia ini, nggak apa-apa, kita poles lagi komunikasinya, sehingga kita cari komunikasi sehingga bisa jualannya gitu ya. Nah, sehingga yang terakhir kita kontrol, ya kan? Dengan kontrol tadi, kontrolnya seperti apa ya biasanya? Biasanya kita cek dari sisi penjualannya. Per bulan pastilah kita ada target gitu kan ya. Nah, kita susut lagi per 1 pekan kontrolnya. Kita susut lagi per 3 hari. Kita susut lagi per 1 harinya.
Misalnya nih ya, di satu hari ini penjualan pagi sampai siang kita lihat. Misalnya kalau di kita menjual itu tidak semata-mata keinginan pelanggan, tidak. Tapi gimana caranya kita bisa edukasi sesuai dengan kebutuhan. Beda kalau keinginan hanya jual ya. Kalau misalnya keinginan dari sisi pelanggan, ya misalnya kebutuhannya cetaknya sedikit, tapi keinginan printernya mahal, pasti boros untuk dia. Itu yang nggak kita inginkan. Kalau kebutuhan sedikit, ya printer yang di bawah 1 juta cukup. Kan gitu. Makanya dari situ kembali ke kontrol lagi, ketika ada penjualan di situ, transaksi misalnya hari ini transaksi printer seri A misalnya gitu ya, kita cek, kita minta voice note cara jualnya gimana tadi. Nah begitu tadi kontrolnya lebih bagus. Saya kenapa per data ya, someday di hari ini kan gitu ya, sehingga harapannya apa, ketika memang di satu harinya udah bagus, kita kembali lagi ke 3 hari. 3 hari udah bagus kok, ke 1 pekan. 1 pekan udah bagus, ke 2 pekan. Akhirnya per 1 bulan lagi kontrolnya, sehingga omsetnya targetnya bisa tercapai. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Kemudian apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi tinta green print jika diperlukan atau ketika permintaan sedang meningkat? Jadi gini, produk green print ini sebetulnya produk yang hampir sama di semua merek. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena satu, di Indonesia belum ada pabriknya. Yang kedua, semua merek pasti belinya di luar negeri, gitu. Makanya untuk cara satu meningkatkan, ya tinggal kita gimana caranya mengatur tim yang ada. Jadi di kita sistemnya itu, mohon maaf ya, kalau misalnya toko itu mungkin kerjanya serabutan nanti ini. Nah, sebetulnya benar serabutan, tapi kita tersistematis. Maksudnya gimana sistematis? Satu orang itu tidak hanya difokus satu bidang. Satu orang bisa 2-3 bidang. Dan dia menguasai. Nah ini jangan lupa, dia menguasai. Kalau yang sistem serabutan mungkin 5 bidangnya dia kan belum tentu menguasai kan gitu ya. Nah kan enggak. Dan itu saya contohkan kalau dari sisi produksi itu kalau nggak delivery dia akan produksi. Ada teknisi juga, kalau dia nggak mengerjakan dia akan produksi. Nah tinggal kita atur loadnya. Ya, satu meningkatkan sendiri, otomatis order barangnya harus kita tingkatin. Kebetulan kita memang produksi alias sudah ada bahan bakunya, tinggal kita naikkan untuk bahan baku, jual beli bahan bakunya. Kedua maksimalkan tim yang ada, ya. Nah dengan maksimalkan tim yang ada, yang punya skill dan kemampuan, dan jauh-jauh hari sudah kita grade itu, kita grade dulu. Gimana caranya nanti satu orang ini bisa 3 bidang gitu ya, kuasai. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih wilayah Sigura-gura dan Sawo Jajar untuk sebagai cabang dari Aslam Printer? Apa saja pertimbangan dalam memilih tempat? Contoh, misal apakah lebih dekat dengan customer atau harga sewa bangunan atau tenaga kerja? Baik, jadi gini, itu pertanyaan bagus sekali. Dari bisnis itu yang pertama kali harus kita analisa adalah marketnya, pasarnya, ya enggak? Pasarnya, satu itu. Yang kedua adalah bidang yang akan kita geluti. Ini di produk apa ini? Ya, kalau mampu kita bisa monopoli suatu pasar, keren kita, kan gitu ya. Nah makanya kembali lagi ke Aslam, pasarnya kita lihat strategisnya Sigura-gura. Di sini dekatnya kampus, ada UB, ada UM, ada Unitri, ada Unigama, ada UIN gitu ya. Belum yang SD dan sekolahannya. Setiap kali tahun untuk mahasiswa aja itu sudah berganti. Ada yang sudah mau skripsi pasti butuh printer, ada yang mau masuk mahasiswa pasti butuh printer. Jadi sudah strategis kan gitu ya. Nah, untuk wilayah Sawo Jajar sama meningkat enggak? Kalau di tahun 2000-an ya, kalau salah 2005 atau 2010 saya lupa. Sawo Jajar itu perumahan terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Sawo Jajar itu. Makanya wilayah juga di sana strategis. Ya. Kenapa sih kok gak di Suha, di Blimbing atau apa? Nah kita kalah duluan.
Kalau di saat itu kita punya modal besar, si Gogura langsung ke Blimbing atau Suhacana, karena sudah pasar juga besar. Nah, berhubung kita juga statement ya berjalan ya, nggak langsung modal besar enggak. Kita statement berjalan, akhirnya kita punya satu lagi. Kalau rate biaya sewa di Suhat, wah ya tinggi Mas ya. Mendekati 100, 70, 75, 80 kan gitu. Itu pun kita gambling. Kenapa gambling? Belum tentu orang yang kebutuhan untuk printer ya itu ke kita, ya kan gitu. Karena sudah ada yang ada di sana kayak komputer misalnya gitu. Atau ini kalau sama masuk di daerah mana itu namanya Muarah Batu itu, Oh iya. ya itu kan banyak itu laptop itu. Beberapa teman-teman yang memang ambil di kita juga. Jadi pengaruh sekali ya kalau misalnya pasar yang kedua produk yang kita jual itu. Kalau di wilayah itu memang sudah ada, nah kita harus hati-hati. Kira-kira marketnya besar atau tidak. Porsi rotinya ini besar nggak? Kalau porsinya besar kita masuk bisa. Tapi kalau porsinya kecil kita masuk, nah kita akan lebih kecil lagi. Itu Mas, bagus ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengelolaan rantai pasok dari supplier, pemrosesan hingga konsumen di Aslam Printer? Nah, kalau kita main di produk printer itu produknya enak sih, sama kayak komputer, handphone maupun pokoknya gadget dan IT itu sama pasarnya. Satu, kalau misalnya Indonesia punya pabriknya, dia nggak akan ngeluarin ke pabrik langsung ke dealer, nggak akan. Pasti ke pabrik, dari pabrik ada namanya distributor. Begitu masuk ke distributor ada namanya master dealer. Nah, baru master dealer ini ke dealer, ke kita, ke Aslam. Baru dari Aslam ke konsumen yang ada. Memang distributor terkadang memberikan paket-paket tertentu yang dimana harganya itu lebih murah daripada pengambilan di MD. Karena distributor kebanyakan produk, sedangkan produk dari pabrik akan masuk lagi kan gitu ya. Makanya distributor ini nggak bisa menolak produk dari pabrik, nggak bisa, kontraknya gitu. Nah, gitu. Makanya sekian tahun ketika ada produk baru, gimana cara ngeluarin kan gitu ya. Makanya seringkali dari produk itu sendiri memberikan event di Malang, di Surabaya, mengundang kita. Intinya apa? Untuk beli produknya, paketan gitu ya kan gitu. Dengan jumlah yang besar dengan harga yang murah, biar keluar. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, seperti yang kita tahu Aslam Printer kan memiliki belasan karyawan. Nah, bagaimana cara Aslam Printer sendiri menjaga motivasi karyawan agar tetap produktif dan bagaimana cara Aslam Printer mengatur jadwal kerja karyawannya? Baik, jadi gini teman-teman, untuk produktivitas sama jadwal kerja ya atau semangat dalam nilai kerja itu kembali ke masing-masing gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana kita harus tahu dulu karakter setiap pekerja. Pasti kalau teman-teman tahu melamar ya di suatu perusahaan, ada yang benar-benar niat, ada yang niat tok kan gitu ya, ada yang nyoba, ya kan ya. Gimana caranya yang benar-benar niat? Pasti teman-teman setiap kali kita masuk suatu lowongan kita akan pahami dulu apa yang kita tuju. Misalnya di BTA kita pelajari dulu BTA-nya, bener enggak? Kita kira-kira kita masuk di situ suka enggak ya kan gitu ya dengan kerjanya. Oh ternyata BTA ini gini. Nah di situ kan kita gak secara langsung memahami. Begitu kita tes wawancara, kita tanya nih, apakah tahu dengan perusahaan kami kayak gitu. Dia bisa menjelaskan dengan baik. Sejauh ini berarti dia benar-benar niat nih, mampu ingin bergabung dengan kita. Sehingga satu, dari sendirinya sudah ada nilainya. Jadi memang kerja nih ini kan gitu ya. Jadi secara motivasi kita tinggal mudah. Emang dia suka di sini kan gitu ya. Sehingga kedua, gimana untuk ngatur ritme dari sisi kerjaannya itu tadi. Nah, itu juga kembali ke dirinya masing-masing. Kita hanya bisanya mengedukasi. Pasti teman-teman di setiap perusahaan itu pasti masalah karyawan itu ada aja. Ada yang sakit berturut-turut gitu kan, ada yang izin yang nggak jelas. Izin nggak jelas gimana, bensin habis, nah gimana cara prepare-nya kan gitu ya. Kalau tambal ban sih nggak masalah, bensin habis sampai gimana prepare-nya mau kerja kan itu. Itu hal yang biasa, tetap akan kita edukasi dengan baik selama dia masuk di Aslam.
tetap kita akan motivasi. Makanya kita seringkali kerja di Aslam itu sebetulnya niat kita itu membantu orang lain, dimana dia butuh bantuan ke kita akan support dia sehingga kita dapat pahala. Nah kalau kebanyakan pahala katanya masuk surga gitu kan. Ini gaya-gayanya gitu, kayak baik-baik. Makanya kalau kamu dikasih pahala yang ikhlas kan gitu, yang semangat, yang ini. Begitu teman-teman ke ECS sama tahu, kalau tahu di Aslam begitu ada ECS pasti dia akan menyampaikan apa bantuannya, disapa dulu, gimana Pak Bu, dengan ramah, dengan senyum gitu kan, dengan yang baik, bisa kami bantu Binara, silahkan duduk kan gitu. Nggak ada kalau gitu. Sama tahu kalau saya pernah mengalami ya di toko handphone, toko laptop apa, jelasin sampai HP-an gini, Mas ini ada apa ya? Siapa dong? Lah kita kan ya apa sih gitu? Ya enggak. Memang sih kalau kita menurut kita gini teman-teman, pelanggan adalah raja, tapi pemilik usaha atau kita sendiri adalah dewa. Maksudnya apa? Kita nggak mau diatur pelanggan yang harus sesuai dengan kita. Asal nanti pelanggan ngambil keputusannya ya sesuai, nggak ada masalah. Maksudnya apa ya tadi? Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, bukan keinginan. Tapi nanti kebetulan pelanggannya sesuai dengan keinginan, nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah ke sana. Yang penting kita sudah mengedukasi tadi, memberikan pendidikan. Itu sih motonya di Aslam seperti itu. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya untuk wawancara kali ini. Demikian